Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Suasananya, cuacanya hujan deras, tapi bapak-bapak ibu-ibu masih semangat untuk berjamaah. Ini luar biasa. Di saat yang lain barangkali kalau hujan gerimis seperti gerimis malam sudah dianggap hujan. Tapi ini bapak ibu di Al-Mu'minin punya semangat yang luar biasa untuk berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ini saya diminta oleh takmir Masjid Al-Mu'minin, konon katanya ketuanya lebih baik. Ketuanya dari kita perkenalkan sebelah kanan saya. Terus sempat orang. Sebelah kanan saya ini dua takmir yang ada dulu, kemudian meminta kami untuk bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu di Masjid Al-Mu'minin. Ketika saya tanya materinya, ini materinya termasuk materi yang tersulit, Pak. Ya, ini termasuk materi yang tersulit karena ketika awal saya masuk materinya untuk manut, materi yang paling angel ya, materi pengajian paling sulit itu materi manut itu. Ya, begitu. Nah, ini snacknya pun alhamdulillah ini kanan kiri ada snack baru. Tidak seperti ibu mungkin aja. Ya memang bedanya gitu ya. Gitu. Dan ibu-ibu dan bapak, tadi siang kami kontak lagi dengan Pak Ketua Takmir, ini materi yang follow kan, sampaikan bab sholat, di bab sholat. Nah terus kemudian bukan Ustaz Purwanto, bukan Rabu pertama. Kalau kita imam pakai nono itu kaget begini, simbol imam begitu. Imam pakai nono, imam pakai nono. Di sini lagi ngobrol, orang pak tahu kalau begitu. Papan juga langsung imam pakai nono, imam pakai nono. Kemudian nanti disampaikan Pak Purwanto kayaknya isi tentang fikih. Tapi beberapanya disampaikan kemarin materinya tentang orang-orang yang masuk neraka. Kemudian disampaikan tentang sholat. Tapi mengatakan sekali ya. Jadi sebelum masuk ke sholat, ya alangkah baiknya kita membahas tentang yang sebelum sholat. Nah, jadi syarat utamanya untuk masuk ke sholat, sehingga sholatnya Bapak Ibu nanti bisa diterima atau tidak diterima itu tergantung ini. Nah, itu ada satu bahasan yang ada di dalam Islam itu tidak ditemukan di agama lain. Namanya toharo. Nah, itu
menjadi miftah, menjadi kunci. Yang madkhalu ila sholat itu menjadi masuknya ke sholat ibu dan bapak. Itu tergantung bagaimana kita ini dalam hal toharo. Nanti toharo ini, Bapak sekalian, untuk kegiatannya itu ada satu namanya istinja. Itu namanya istinja. Kemudian yang kedua ada wudu, yang ketiga ada tayamum, yang keempat ada mandi. Jadi empat ini ada istinja, ada wudu, tayamum, mandi. Terus kemudian untuk mendukung ini nanti ada sarananya, sarana untuk toharo. Nah, sarana untuk toharo itu nanti Bapak sekalian harus diperhatikan tentang alatnya. Alat untuk toharo yang umum dan paling penting adalah air. Jadi begitu. Terus hal-hal nanti yang bisa mengganggu tentang kesucian. Ya. Nah, tadi kemudian macam-macam air, kemudian nanti masuk ke bab tentang hal-hal yang masuk yang bisa mengganggu ini. Kemudian ada 3 istilah ibu dan bapak. Satu namanya hadas, 2 namanya najis, yang ketiga namanya kotor. Ada hadas, ada najis, ada kotor. Nah ini kalau ini sudah selesai, baru kemudian kita akan membahas tentang sholat. Nah itu seperti itu. Nanti itu untuk prosesnya. Kalau tiba-tiba nanti sholat, nah, kita kelewatkan di bab toharo. Padahal itu penting. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas pelan-pelan, jadi Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya sampai jam 10. Jam 11 saja. Nanti sampai Isya, karena pada Isya saya harus ke Sondakan. Sudah rutin jadi Rabu ketiga. Kemarin ketemu di Masjid Jami, Pak Joko menyampaikan Pak ada program buatan jaminan pada maghrib. Oke, jadi kita lihat pada maghrib. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya masuk yang pertama. Ada 3 istilah, namanya hadas, najis, dan kotor. Ibu-ibu dan bapak, yang namanya hadas ini menentukan. Terus saya beri lagi dulu. Ada 2 nih, najis dengan kotor. Nah, hadisnya belakangan, najis dengan kotor. Apa yang membedakan antara najis dengan kotor, Bapak sekalian? Ya. Kalau najis, Bapak Ibu, itu pasti dianggap kotor. Tapi sesuatu yang kotor belum tentu. Nah, yang umum, kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, niku kotor atau najis. Kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, niku kotor atau najis? Kotor. Yo najis yo kotor. Lokal namanya kan, double, kuadrat dalam matematika. Niku menurut sudah nggak? Menurut pulau. Ya begitu. Ada 2 nanti ibu bahwa kotoran ya dari hewan yang dagingnya haram dimakan dengan kotoran dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Kalau kotoran dari hewan yang dagingnya haram dimakan, itu pasti najis. Contohnya, kotoran tikus. Tikusnya berapa Pak? Haram atau haram? Gitu.
maka kotorannya cicak haram begitu. Bu haram begitu. Betul. Cicak itu haram betul. Ini pun ada snack kok kasih gerut-gerut snack kalau ini. Tidak haram. Berarti boleh dimakan. Boleh. Nah, kamu itu kalau cicaknya resek ini. Cicak termasuk haram. Bahkan binatang yang disunahkan oleh Rasul untuk dibunuh itu cicak. Gitu. Nah, apalagi yang lain nanti yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran, misalkan apa namanya daging babi, misalnya babi itu haram, jelas ya. Secara otomatis maka kotorannya najis. Saya ulang itu bahwa kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan maka pasti najis. Sehingga nanti kalau ada kotoran cicak ini ya, harus dibersihkan. Kemudian kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu najis atau kotor? Yo, enten sing najis, enten sing kotor, enten sing yo najis yo kotor. Kotor tapi. Maka dalam fikih itu disebutkan, di dalam kitab-kitab fikih itu bagus sekali para ulama menyebutkan kalau hewan yang dagingnya halal dimakan maka bukan najis tetapi kotor. Jadi nanti kalau Pandu pasti datang album ini dilalatan kayak udah-udahan di luar dan lencong. Lencong itu telak yang sampai hari ini belum ditemukan siapa pemiliknya. Ya, biasanya telak ayam, telak titik, kan? Nah, ini telak lencong sinten itu. Jadi begitu. Maka ibu, bapak, Pak Pandu tadi sampai di undang-undangan tidak telak lencong. Ini wudhunya batal bukan? Bisa batal. Oh, kira-kira. Niki ibu itu hal yang sangat dasar, sangat dasar. Nah, Pak Pandu wudhu boleh mau betul bahwa tidak telek ayam itu. Nah, ini nanti pada bab tentang wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Tidak telek lencong termasuk betul membatalkan wudhu. Betul. Tapi ini najis apa kotor? Nah, ini dulu. Misalnya ini Bapak itu beda kotor biasa. Maka itu hukumnya adalah kotor. Jadi, sehingga nanti kalau Pak Pandu minta telecung ini terus kemudian sholatnya sah apa betul? Sholatnya sah apa betul? Sholatnya sah, tapi tidak patut. Nah, betul patut. Maka harusnya dibersihkan dulu, karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bahwa innallaha thayyibun, Allah itu baik, ya, Allah itu suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak diterima, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik, yang suci. Nah, artinya apa? Sebelum sholat biasa ini pun dibersihkan tanpa wudhu terlebih dahulu, tidak, karena tidak membatalkan. Itu namanya najis dan kotor. Gitu. Nah, kemudian pindah sekarang ke hadas. Hadas itu apa itu, Bapak? Hadas itu adalah keadaan badan tidak suci. Jadi, keadaan badan tidak suci namanya hadas. Kalau najis tadi itu sifatnya eksternal, jadi di luar itu.
Maka hadas itu keadaan badan kita ini. Keadaan badan ini dihukumi tidak suci. Itu namanya hadas. Maka hadas wonten kali ibu-ibu, bapak-bapak, hadas besar kalian hadas kecil. Hadas kecil itu keadaan badan tidak suci. Penyebabnya adalah 1 BAK, 2 BAB, 3 BG. Nopo niku? Seorang berhadas kecil kalau tidak ini, ibu-ibu dan bapak. 1 BAK, buang air kecil. Ya, istilahnya kalau sekarang itu namanya HIV. Istilahnya HIV bu, hasrat ingin vivis. Nah, ya, itu gitu. Jadi kalau BAK, buang air kecil, nah itu berarti keadaan badan kita tidak suci, tapi itu yang kecil. Yang kedua BAB, BAB buang air besar. Yang ketiga BG, BG ini apa? Buang gas. Alias kentut. Maka kalau ibu dan bapak itu dalam kondisi suci, berwudu, terus mengalami 3 hal ini, maka wudunya menjadi batal, keadaan badan kita menjadi tidak suci dengan berhadas kecil. Hadas kecil itu disucikan dengan 1 wudu, 2 penggantinya tayamum. Gitu. Jadi wudu itu untuk hadas kecil, kemudian penggantinya adalah tayamum. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, yang kedua tadi hadas besar. Hadas besar itu kesuci. Jadi hadas besar itu keadaan badan tidak suci, tapi besar, sehingga nanti ada penyebabnya. Apa penyebabnya? 1, ibu, apa pak? Wah, gelut. Dari nama-nama pun gelut. Gelutnya pripun ini pak? Tadi gelut pripun kita. Itu dari otot-ototan kali bojone kan. Jadi hubungan suami istri. Ini Pak Kakak langsung duduk mereka Pak. Jadi 1 hubungan suami istri. Kalau suami istri berhubungan, maka itu menjadi hadas besar. Yang kedua apa ibu Bapak? Haid. Apa itu? Datang bulan alias haid. Ini ibu-ibu, ini kok ketinggalan kata sinteks kalian ini. Pun expired kan betul. Oke. Yang kedua itu, kemudian yang ketiga nifas. Ibu yang melahirkan nifas itu menjadikan hadas besar. Yang keempat ini khusus bapak-bapak, keluar air mani. Ya, keluar air mani, baik terasa atau tidak terasa, baik sengaja atau tidak sengaja. Itu keluar air mani itu sengaja tidak sengaja. Nah, contohnya tidak sengaja kalau Bapak minggu mimpi mawon enten sing sare boten mimpi loh. Sare boten mimpi bareng wungu ngerti-ngerti udan lokal. Jadi begitu. Nah, maka ini ibu-ibu dan bapak ini berhadas besar. Nah, orang yang berhadas besar, ibu bapak, di dalam Al-Quran tadi tadi saya kutipkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. Kalau orang yang berhadas besar itu disebut istilahnya junub. Wa in kuntum junuban fattaqharu. Jika kalian itu junub, junub itu berhadas
besar. Karena sebab ini tadi, berarti namanya kondisinya tadi hadas besar, namanya junub. Faktor baru maka mandi. Sehingga oleh karena itu orang yang dalam kondisi junub, orang kondisi junub itu berarti orang yang berhadas besar, maka dia wajib satu mandi. Dan penggantinya betul, habis itu betul mandi. Gantinya tayamum. Jadi tayamum itu sebagai pengganti. Nah, jadi kalau tadi wudhu tidak bisa wudhu itu kemudian penggantinya tayamum, mandi, tidak bisa mandi. Maka penggantinya mandi adalah tayamum. Nah, inilah yang kemudian 3 hal tadi kita sampaikan, ibu-ibu dan bapak. Najis, kotor dengan hadas. Gitu. Sampai di sini barangkali bapak ibu ada yang mau ditanyakan. Yang maksud tidak mandi tadi bagaimana? Berikut ibu. Tidak mandi kok tayamum tadi tidak bagaimana? Misalkan Pak Pandu ngajak bapak-bapak camping ke puncak Lawung itu. Misalkan terus ke puncak gunung itu, wah kan asapnya bisa karuan pada waduh di pol, gitu. Lah kok sudah bermalam di sana, tiba-tiba ada bapak yang keluar air maninya. Mandi betul. Wah mandi itu kaku ya, nah terus gimana nih? Tentu. Maka kemudian tayamum. Ini pakai begitu sudah turun, okay, kondisinya sudah normal, baru kemudian dia mandi. Yang kedua sakit misalkan. Oke, bapak-bapak ibu sakit pada kondisi sakit ini kemudian dokter menyarankan pokoknya menyampaikan jangan sampai kena air, berbahaya. Misalkan ada bapak yang sakit, misalkan tifoid, tipes, tidak boleh turun dari bed rest. Lah kok? Itu bukan sengaja itu Pak, bukan sengaja, tidak ada mimpi keluar. Maka kemudian dia boleh tayamum. Nanti itu kondisi. Tapi air mani itu suci nopo najis itu. Suci. Pak, mani loh, si kabulan ini, si kabulan. Sehingga ini bingung sama betul. Si nabi mau dokter bingung si nabi. Seperti si nabi. Dia suci. Jawabannya kalian tahu. Suci najis itu lah. Suci. Ibu-ibu berikut si nabi. Najis oh. Berarti ibu nabi hal najis. Kok deh, kesok. Tapi harus mandi kok Pak. Kenapa? Katanya harus mandi. Tapi persoalannya kan mandinya bukan karena mandi itu najis atau tidak, karena berhadas besar. Cuman pertanyaannya tadi, apakah air mani itu najis nopo boten? Nah, ini sing kagungan sami suci. Sing nabi malah najis. Air mani. Jadi ibu Pak, nah ini yang keluar dari tubuh kita itu dari sana itu, dari lubang sana itu kan ada air pipis. Itu Bu Pak. Air pipis najis betul? Najis. Kemudian yang kedua namanya wadi. Wadi itu air yang keluar setelah pipis. Itu najis. Kemudian yang ketiga namanya madhi. Madhi itu air yang keluar sebelum air mani. Atau memang biasa
ada laki-laki yang biasa keluar air mandinya. Air mandi itu bentuknya encer Pak. Mandi. Sebelum kalau keluarnya sebelum air mandi itu najis. Ya. Sementara kalau air mani Bu itu adalah suci. Suci itu air mani. Nah kalau najis repot, berarti awalnya dari ini kecipta dari gitu, dari sesuatu yang najis. Belum deh pas enten rame-rame ini kok cara wah kami najis boleh. Mungkin dia kecipta dari yang najis. Air mandinya itu suci ya Pak. Nggih. Tapi Bapak mengatakan air mani itu suci. Tapi kan yang keluar air maninya, yang mengeluarkan air maninya kan harus mandi Bapak. Oh, orang itu. Nggak mandi boleh. Bukan mandinya itu bukan karena najis atau tidak najisnya air mandi. Mandinya itu karena keluarnya, bukan hukum akhirnya, tapi keluar. Karena sebab keluarnya air mandinya itu tadi, maka seseorang menjadi berhadas besar. Yo, niku mbok kata nopo sithik tetap mandi Bu. Kurang niku medani sithik ngoten ya. Mandi. Ya begitu. Nah, seperti itu. Itu air mandi. Nah, jadi Bapak sekalian itu yang kemudian disebut dengan hadas besar. Kalau di dalam istilah menapa Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 6 itu disebut dengan junub. Seseorang dalam kondisi berhadas besar itu berarti dia sedang junub. Maka wa in kuntum junuban fattaqu. Jika kalian dalam kondisi junub, maka mandilah. Jadi begitu. Moga Pak Jika. Ini agak kocak. Agak kocak. Berarti mau jejak. Tadi ada salah satu istilah yang namanya najis. Ini misalkan darah. Kalau hewannya atau yang mengeluarkan darah itu haram atau tidak? Ini kan bisa keterpengaruhan itu. Nek babi ini buat dikopak kayak pekno ini kelek barang ya najis. Nah sekarang ada satu pertanyaan lemut. Kita sedang sholat, kan ada lemut yang untuk kurang ajar. Jadi untuk sholat ini kurang cokot lemut. Nah akhirnya cokot lemut, tangannya plok tuh. Nah ini sikapnya gimana? Nek ngersi jalan ini obat yang terus batal. Tapi darahnya berlewer. Tak sikapnya gimana? Jadi jawab. Ini cokot plok tuh. Ada orangnya kan uangnya dimakan ya, karena tambangan uang. Ini kan juga termasuk najis. Ya, ini dan katanya kan terus sikapnya bagaimana kalau ada kejadian seperti itu. Ye, niki darah sing enten lemut. Darah lemut itu pinten liter. Kok sampai belewer. Dan rumahnya dibilang Lemutnya sak laler gitu. Semua darah itu dihukumi najis dan haram. Ini dulu. Semua darah itu dihukumi najis dan haram. Nanti ada pengecualian. Pengecualiannya adalah nomor jantung dan hati. Pengecualiannya itu boleh dimakan. Gitu. Nah, sehingga nanti kalau hati KW tidak boleh. Nanti hati KW. Nah,
hati ini kawi. Itu saran itu loh Pak. Nah itu tidak boleh. Bukan berarti kemudian wah ini untuk tambah darah itu salah kaprahnya orang. Nah kemudian ibu-ibu dalam sisi kenajisannya ya semua darah itu adalah najis. Gitu. Terus sikapnya dalam sholat itu. Ini ada perlu jawab, ada perlu jawab. Mungkin sabar Pak. Jadi model Pak Malu ini 7 poin ini. 7 poin ini. Nah, bagaimana kalau kemudian ada nyamuk yang nempel di apa ketemu di tempat ini, ya, terus ditaruh. Ini sekira-kira apa? Ya, terus betul nih. Komen. Nopo nyilih tangan kau di sebelah ini itu. Kau ini kan? Jadi begitu. Nah, dalam kondisi yang demikian, beberapa Bapak, ketika kita dalam kondisi sholat, kemudian nampak itu, terus kemudian ada darahnya, terus sikap kita bagaimana? Sikap kita teruskan sholatnya. Yang begitu itu nanti dalam kondisi namanya makfu. Makfu itu dimaafkan. Jadi begitu. Ampun ditilang. Angel, dibilang angel apa nggak boleh kiokan. Nah, gitu. Jadi itu makfu. Ya, begitu. Nah, jadi ini masuk di dalam namanya makfu. Makfu itu ada dimaafkan dalam kondisi sholat. Tapi kalau sebelum sholat, ya baiknya dicuci dulu, dialirkan air. Ini kalau kondisi sholat, apakah sholatnya batal? Tetap diteruskan. Nanti begitu selesai sholat baru dibersihkan. Jadi begitu. Nah, tentu Pak. Itu berlaku sudah itu cicak yang kan di atas. Terus selain lain itu gimana? Oke, sami. Jadi aku di rumah terus ya kadang-kadang begitu, cecaknya itu memang cecak kalau kurang ajar. Sama. Makanya baiknya masjid itu ya bersih. Jadi dibersihkan dengan cicak itu lebih bagus. Sekarang kan ada obat-obat, obat di membasmi cicak. Anu modelnya pakai cilik-cilik itu bisa bersih. Di tempat kami itu bersih karena apa namanya di masjidnya kami di kantor itu bersih cicak. Itu kan apa? Sehingga karpet ini bersih terus Pak. Tidak ada cicak. Jadi itu nanti PR-nya buat takmir. Ya. Takmirnya programnya memburu cecak. Di bagian yang akhir saya sampaikan, Ibu, ya Bapak sekalian, ini tinggal 1 menit lagi, sholat isya. Misalnya tinggal 1-2 menit lagi. Sarana yang dipakai untuk bersuci itu air 20 menit. Jadi sarana yang dipakai untuk bersuci itu air. Air ini nanti dibedakan menjadi beberapa macam. Satu namanya air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Jadi airnya suci bisa dipakai untuk bersuci, misalkan wudhu, bisa dipakai. Contohnya air hujan. Jadi kalau ini bapak-bapak misalkan pas hujan, bapak-bapak wudhu, nanti air toya, apa namanya air yang dari pancuran talang itu, nah itu boleh, itu karena airnya suci. Air sumur itu suci, itu air mutlak.
air telaga, air danau, air sungai, air laut. Ibu-ibu piknik ke Gunung Kidul, gitu kan laut, terus wudhunya di air laut itu, bisa boleh nggak? Boleh, ini pelikat. Tambah asin sisa, itu namanya air mutlak, suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, kebalik atau sebenarnya yang kedua adalah air, namanya air mudhof. Air mudhof itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci Pak, tapi tidak mensucikan. Itu apa itu? Air suci yang kecampuran benda suci, kemudian berubah salah satu 3 sifat air. 3 sifat air itu adalah warna, bau, rasa. Itu 3 sifat air. Ini airnya suci, kecampuran benda suci, nopo? Gula, kopi, teh. Berubah salah satu 3 sifatnya, berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Maka ini sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci, walaupun airnya masih suci. Ya, gitu. Pak Pandu punya air kopi sakit. Misalkan, lah kok wudu. Bapak Pandu, kok wudunya air kopi Pak Pandu? Oh, cak, ini air kok. Nah, gitu. Nah, sopoknya coba wudu kan bawa air kopi gitu. Bapak Pandu gitu. Nah, itu airnya walaupun sakit, itu suci, benar suci, tapi tidak mensucikan. Kemudian air mudhof itu jenisnya yang lain adalah dari buah. Dari buah, Pak. Entah itu peras air buah peras itu, atau memang air dari buah itu. Contohnya kelapa. Air kelapa. Air kelapa itu suci. Suci. Mensucikan bukan? Tidak mensucikan. Jadi itu air dari buah. Kemudian yang ketiga namanya air mutanajjis. Air mutanajjis itu adalah air yang suci, kecampuran benda najis, terus kemudian berubah salah satu dari 3 sifat tadi. Yang nyampuri itu adalah benda najis. Nah, sehingga airnya ini menjadi air najis. Maka air ini disebut dengan mutanajjis. Itu airnya tidak suci dan tidak bisa mensucikan. Nah, itu contohnya air di bak mandi. Bak mandi ketibanan atau kejatuhan, enter tikus melayu, terus nelek. Nyemplung kan nggih bak mandi. Plong, begitu plong kan nggih bak mandi, itu berubah bukan 3 sifat airnya tadi. Kalau tikus saya mau tunggal, saya mau ya. Nah, kalau tikusnya RT gitu. Nah itu. Jadi nanti kalau kejatuhan benda najis itu kemudian airnya berubah, salah satu dari sifat airnya di warnanya, baunya, rasanya. Ini ibu loh, ini ketibanan kelek, kamu tikus, terus dia produk guling gitu. Nah, itu berarti menjadi air yang mutanajjis. Jadi sementara itu dulu, Bapak-bapak, ya. Nah, ini air yang bisa dipakai untuk bersuci. Oke. Tinggal berkati-kati mau diukur. Nah, cekap. Nah, cekap. Kenapa itu pertanyaan boleh? Boleh. Satu lagi ya sebenarnya ya. Iya, boleh apa? Ini
pengajian maghrib sampai isya untuk menahan wudhu. Ini ora rasa ngentut, ora rasa apa-apa. Ini bicara rada-rada. Nah, ini gimana sebagian gimana? Bicara rada krocok itu, gitu. Itu mbok sak krocok-krocok itu. Karena jadi ini nentu orang yang lagi bersuci, artinya orang suci. Posisi wudhu, artinya sudah wudhu. Baru wudhu, terus kemudian ngendikannya kok krocok itu. Sak krocok itu, nggih konek-konek iki bocor sak bocor iki. Niku wudune batal mboten? Mboten. Tapi dia mendapatkan dosa yang lain bukan karena batal wudhunya, tapi karena krocoknya. Ngonek-ngonek wong itu misalnya ngonek gitu. Nah, itu kemudian dia mendapatkan dosanya tidak bisa menjaga lisannya itu. Dosanya dosa lisan. Walaupun hewan kebun binatang disebut semua. Walaupun hewan binatang, desa kebun binatang, pertanyaannya kok yo apel kan? Kulkulin apa? Oh, nanti kawan-kawan saya akan sampaikan tentang pakulinan itu. Oke, nah itu nanti begitu. Jadi wudhunya tetap tidak masalah. Cuma ini tadi dia kena dosa lisannya itu. Mungkin sakit jaga lisannya. Tapi Pak Ibu, orang yang senantiasa menjaga wudhunya, orang yang senantiasa menjaga wudhunya, tentu ia mampu menjaga lisannya. Kalau ada orang yang posisinya wudhu tapi tidak bisa menjaga lisannya, maka tentu ia tidak bisa menjaga wudhu. Ini bukan, itu otomatis Pak. Nah, berarti yang bersebut benar nih, wudhunya mungkin bisa jadi tidak benar. Begitu. Sami kali sholat, orang yang sholat, bila Pak sholat di Masjid Al-Mu'minin, nari kondur kelingan pesen Ustadz yang lalu, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Ini kalau tindaknya ngangge sandal jepit, terus jengat. Begitu kondur, si dewe kelingan, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Sebelah sandalnya kafir. Nah, itu dipendek di sebelah sisa. Itu artinya apa? Sholatnya tidak benar. Nah, gitu. Orang yang sholatnya benar, itu pasti tidak mungkin dia akan ambil. Itu karena jaminan Allah demikian. Nah, terima kasih. Insya Allah kita lanjut pada bulan depan. 11 kali kan ini? Nah, 11 sekali. Insya Allah lanjut pada tahun pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan bertali materi ini. Terima kasih. Mohon dimaafkan dan hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.